pagi dan salam sejahtera untuk pemirsa semua. Kembali lagi sama Manda di Selamat Pagi. Nah, pagi ini Manda bakal bawain topik tentang minuman yang pastinya udah nggak asing lagi nih di antara kalangan masyarakat. Nah, itu adalah which is wine. Nah, tapi hari ini Manda bakal ngomongin tentang metabolit yang ada di dalam wine. Nah, kira-kira apa aja ya? Pasti pada penasaran kan? Makanya kalau kayak gitu langsung kita aja langsung kita Hai, selamat pagi. Perkenalkan, aku Nisa dan hari ini aku bakal mempresentasikan mengenai asimilasi nitrogen dan karbon oleh Saccharomyces cerevisiae EC118 selama fermentasi pada wine dari Indonesia. Berikut adalah overview dari presentasi hari ini. Winery merupakan salah satu industri minuman beralkohol tertua sepanjang sejarah. Produk wine paling tua diperkirakan berasal dari Cina pada 7000 tahun sebelum Masehi. Wine terbuat dari jus anggur fermentasi melibatkan ragi dalam prosesnya yang akan mengkonversi gula pada anggur menjadi etanol, CO2, dan panas. Fermentasi pada wine melibatkan ragi Saccharomyces cerevisiae yang menggunakan gula dan komponen jus anggur lainnya untuk produksi alkohol dan senyawa aroma aktif yang berbeda. Interaksi antara ragi pada wine dengan anggur juga meningkatkan senyawa aroma di dalam wine. Selain aroma, aktivitas ragi juga mempengaruhi karakteristik sensori lainnya, seperti rasa, warna, clarity, mouthfeel, dan astringency. Aktivitas Saccharomyces cerevisiae ini mengubah senyawa turunan dari anggur ke dalam metabolit turunan dari ragi. Asimilasi dan metabolisme nitrogen dan karbon oleh Saccharomyces cerevisiae selama proses pembuatan wine telah banyak dipelajari. Namun, kebanyakan studi tentang asimilasi karbon hanya fokus pada gula dan alkohol, sementara hanya sedikit penelitian mengenai sumber karbon sekunder, seperti asam karboksilat dan asam lemak, selama fermentasi. Meskipun banyak dari senyawa ini pun terdapat pada jus anggur. Banyak studi juga telah melakukan penelitian tentang metabolit pada wine yang diproduksi di luar negeri, seperti New Zealand dan Perancis, namun masih sedikit studi mengenai metabolit pada wine lokal. Oleh karena itu, dilakukan studi metabolomik untuk membandingkan profil wine lokal komersial yang berasal asli dari Indonesia dengan profil metabolit dari jus anggur yang difermentasikan oleh S. cerevisiae strain EC118 dengan skala lab dengan kondisi pembuatan wine yang mirip. Perbandingan ini dapat digunakan untuk karakterisasi metabolisme asam amino S. cerevisiae dari jus berbeda dan sumber karbon sekunder lain sebagai tambahan dari karbon primer. Berikutnya akan dipaparkan mengenai rancangan penelitian. Berikutnya adalah overview dari penelitian kami. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, lalu persiapan sampel wine komersial, lalu fermentasi jus anggur skala lab, lalu kemudian dilakukan metabolite profiling menggunakan gas chromatography, mass spectrometry atau GCMS, dan nuclear magnetic resonance atau NMR. Kemudian dilakukan penentuan parameter oenologis wine dan jus anggur dengan wine scan, dilanjutkan dengan data mining dan analisis statistika. Berikut merupakan reagen-reagen kimia yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah persiapan sampel wine. Sebanyak 63 wine lokal komersial yang berbeda dikumpulkan, lalu dilakukan panen komersial dan pengolahan jus untuk mendapatkan 2 liter wine. Kemudian semua wine segera dibekukan dan dibawa ke laboratorium, lalu disimpan pada suhu 20 derajat Celcius sebelum fermentasi dan analisis lainnya. Selanjutnya, pembuatan wine laboratory scale. Semua jus anggur disterilkan secara kimia menggunakan dimetil dikarbonat untuk menghilangkan ragi wild type dan mikroba lainnya. Kemudian jus diinokulasi dengan spread di atas medium yeast peptone dextrose agar untuk konfirmasi sterilitas. Kemudian sari buah difermentasi secara anaerob dalam labu Erlenmeyer 250 ml menggunakan strain yeast tunggal S. cerevisiae EC118 sebanyak 2,5 kali 10 pangkat 6 sel per mili pada suhu 15 derajat Celcius dan agitasi terus-menerus pada 100 rpm. Selanjutnya adalah metabolite profiling menggunakan gas chromatography mass spectrometry atau GCMS.
Digunakan dua metode yang berbeda untuk metabolite profiling jus anggur dan wine. Pertama adalah derivatisasi metil klorokromat atau MCF untuk analisis asam organik amino dan non-amino, amina primer serta alkohol, dan derivatisasi trimetilsilil atau TMS untuk analisis gula, alkohol gula, gula amino, dan turunannya. Setelah derivatisasi, semua sampel kemudian diinjeksikan ke dalam GC-MS dengan quadruple mass selective detector atau EI pada 70 eV. Kolom yang digunakan untuk semua analisis adalah Zebron ZB1701 atau Phonominex dan kolom pelindung sebesar 5 meter. MS kemudian dioperasikan dalam scan mode. Variasi wine batch ke batch dan tahun ke tahun dimonitor dan diminimalkan dengan normalisasi semua tingkat metabolite ke standar internal D4 alani. Selanjutnya adalah metabolite profiling menggunakan nuclear magnetic resonance atau NMR. Spektrum nuclear magnetic resonance atau NMR diperoleh dengan menggunakan spektrometer Bruker-Avance 700 MHz NMR. Sampel wine dan jus anggur disiapkan menggunakan buffer oksalat 0,2 molar dan pH setiap sampel diatur menjadi 4. Kemudian ditambahkan natrium azida 0,02% ke setiap sampel untuk kontrol kontaminasi mikroba. Setelah itu disiapkan standar internal berupa larutan TSPD4 di dalam D-ion yang dicampur dengan buffer hingga konsentrasi air 0,04%. Sampel lalu disentrifugasi dan masing-masing 500 mikroliter sampel dicampur dengan 50 mikroliter buffer oksalat dan kemudian dipindahkan ke tabung NMR 5 mm yang diisi hingga kedalaman 40 mikrometer. Semua percobaan NMR dilakukan pada suhu 298 Kelvin menggunakan gradient enhanced nuclear overhauser effect spectroscopy atau NOESY. Pada pencampuran NOESY masing-masing adalah 10 milisekund untuk jus anggur dan 100 milisekund untuk sampel wine. Selanjutnya adalah penentuan parameter oenologis jus anggur dan wine menggunakan wine scan. Digunakan instrumen wine scan FT120 untuk mengukur pH, derajat Brix, glukosa, fruktosa, keasaman total, keasaman volatil, serta kandungan asam malat dari wine dan jus anggur. Sampel sebanyak 30 ml dipompa melalui kuvet yang terletak di unit pemanas instrumen, kemudian waktu analisis pada wine scan diatur menjadi 30 detik per sampel. Pembersihan instrumen diprogram secara otomatis setiap 5 menit. Sebelum mulai rangkaian analisis, instrumen dinolkan dengan solusi zeroing. Spektrum tersebut kemudian dibandingkan dengan kumpulan spektrum kalibrasi dengan nilai referensi yang telah diketahui untuk pH, keasaman yang dapat dititrasi, etanol, asam asetat, asam malat, dan gula sisa, serta nilai penghitungan wine scan untuk sampel berdasarkan kurva kalibrasinya. Selanjutnya adalah data mining dan analisis statistika. Digunakan fungsi CleanFix dari paket MiTab yang berada di program RStudio untuk menghasilkan profil metabolit dari jus anggur dan wine. Digunakan in-house MS library untuk identifikasi semua metabolit. Untuk identifikasi sinyal volatil digunakan library komersial dari National Institute of Standards and Technology atau NIST. Digunakan Topspin V2.1 untuk memproses semua spektrum NMR dan koreksi phasing dan baseline dicek secara manual. Data spektral NMR dikurangi menjadi 0,02 ppm bucket spektral. Untuk spektrum jus anggur, daerah yang bersesuaian dengan air dan gula dihilangkan. Dan untuk spektrum wine, daerah yang bersesuaian dengan etanol dan air juga dihilangkan. Semua spektrum dinormalisasi dengan intensitas total. Selain itu, dilakukan pula ANOVA, uji T, analisis korelasi, dan hierarchical clustering analysis atau HCA dengan menggunakan 4 in-house script berbeda pada platform RStudio. Berikutnya adalah contoh hasil yang akan disajikan. Pertama, sifat oenologis dari 63 jus anggur dan wine. Disajikan tabel hasil wine scan dengan parameter yang sudah ditentukan sebelumnya dari sampel jus anggur dan wine. Selanjutnya, kelimpahan relatif asam amino dalam jus anggur sebelum dan sesudah fermentasi. Data disajikan dalam bentuk box plot. Berikutnya adalah perubahan konsumsi asam amino oleh Saccharomyces cerevisiae EC1118 selama fermentasi wine. Data disajikan dalam bentuk box plot. Selanjutnya, konsentrasi relatif asam lemak umum dalam jus anggur dan wine. Data disajikan dalam bentuk box plot. Selanjutnya adalah klasifikasi asam amino wine lokal berdasarkan derajat konsumsi asam aminonya selama fermentasi. Data disajikan dalam tabel.
A bernilai di atas atau sama dengan 95%, B di atas atau sama dengan 88 sampai 92%, C di atas atau sama dengan 74 sampai 84%, D di atas atau sama dengan 45 sampai 70%, dan E tidak ada konsumsi. Selanjutnya, asimilasi sumber karbon primer oleh Saccharomyces cerevisiae EC1118 selama fermentasi wine lokal. Data disajikan dalam tabel. Selanjutnya, konsentrasi relatif asam karboksilat umum dalam wine dan jus anggur. Data disajikan dalam box plot. Dan yang terakhir adalah hubungan antara metabolit jus anggur dengan sumber nitrogen dan karbon yang kurang disukai. Data disajikan dalam bentuk heat map. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya atau RAB untuk penelitian ini. Berikut adalah RAB yang diperlukan untuk bahan. Dan berikut ini adalah RAB untuk keperluan alat. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Wah, keren banget kan tadi pemaparannya tentang metode wine. Jadi semoga nanti kalau ada kesempatan beneran jadi tuh penelitiannya tentang metabolit yang ada di wine, karena pastinya menarik banget kan. Nah, karena sekarang udah habis waktunya, jadi saatnya Manda untuk undur diri. Sampai jumpa lagi pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Stay safe dan bye-bye, see you next time.